apa kabarnya kalian semua nih besti-besti? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul The Princess Diaries. Yuk besti, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it out. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita remaja bernama Amelia. Ia hanya tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan kecil di kota San Francisco. Kemudian Amelia pergi ke sekolah. Terlihat ia juga seorang yang pendiam dan tak pandai bergaul. Saat di sekolah, ia bertemu dengan satu geng yang dipimpin oleh Lana. Geng Lana juga kerap sekali membuli Amelia. Di sini Amelia mempunyai teman baik yang bernama Lily. Amelia juga terlihat menyukai seorang pria yang bernama Brian. Namun sayangnya di sini Brian adalah pacarnya Lana. Kemudian saat di kelas Brian menjadi lawan debat Amelia. Di sini Brian menjelaskan semua teorinya dan membuat semua orang terpukau olehnya. Namun saat giliran Amelia, ia malah ditertawakan dan menjadi bahan bulian satu kelas di sana. Saat tiba di rumah, ibunya berkata bahwa nenek dari ayahnya yang berada di Genovia akan datang ke San Francisco untuk bertemu dengan Amelia. Namun Amelia terlihat agak bingung karena ia berpikir ia sudah tidak mempunyai nenek. Dan satu kali pun ia belum pernah bertemu dengan nenek dari ayahnya itu. Kemudian ibu Amelia memberikan alamat neneknya yang sudah berada di San Francisco kepada Amelia. Setelah pulang sekolah, Amelia mendatangi alamat tersebut. Di sana ia masuk ke rumah yang sangat megah. Lalu ia disambut oleh pelayan di sana. Please, make yourself comfortable. Kemudian Amelia bertemu dengan neneknya yang bernama Ratu Clarice dari Genovia. Di sini kita juga diberitahu ternyata Ratu Clarice adalah Ratu Genovia, yaitu sebuah kerajaan kecil di Eropa. Lalu Ratu Clarice mengajak Amelia mengobrol. Di sini Ratu Clarice menjelaskan bahwa ayah Amelia merupakan pangeran dari Genovia yang bernama Edward Kristoff. Amelia terlihat sangat kaget dan tidak mempercayainya. Ratu Clarice menjelaskan bahwa Amelia adalah pewaris tahta kerajaan Genovia dan ia adalah putri Genovia. Amelia juga akan menetap di Genovia, menjalani kehidupannya layaknya seorang putri semestinya. Namun di sini Amelia tidak mempercayainya dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Amelia. Tiba di rumah, Amelia marah dan menanyakan yang sebenarnya kepada ibunya. Di sini ibunya menjelaskan bahwa memang benar ia adalah seorang putri Genovia. Ayah dan ibunya cerai ketika saat Amelia masih kecil dan mereka sepakat untuk merahasiakan dulu hal itu agar Amelia bisa hidup dengan normal. Mereka berencana untuk memberitahunya saat ia berusia 18 tahun. Namun karena ayahnya keburu meninggal, maka sekarang Amelia harus mengetahui yang sebenarnya dan menggantikan posisi ayahnya di kerajaan Genovia. Keesokan harinya, Ratu Clarice mendatangi kontrakan Amelia. Di sini Ratu Clarice akan mengajari tata cara hidup Amelia layaknya seorang bangsawan. Namun di sini Ratu Clarice meminta untuk merahasiakan dulu hal tersebut kepada publik. Kemudian Ratu Clarice juga memberikan mobil mewah dan supir pribadi untuk mengantar segala kegiatan Amelia juga menjaganya. Setelah pulang sekolah, Amelia datang ke rumah mewah Ratu Clarice. Kemudian Ratu mengkritik penampilan Amelia dan akan memermak semuanya. Dari mulai membersihkan kukunya, mengajari tata cara duduk seorang putri, berdansa, dan cara makan. Kemudian untuk masalah penampilan, Ratu mendatangkan seorang stylist dari Belgia yang bernama Karen. Karen sangat memuji kecantikan Amelia. Kemudian Karen mulai memermak Amelia dari mulai meluruskan rambutnya, mencukur alisnya, dan memenipedi seluruh badannya. Setelah selesai, terlihat penampilan Amelia yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kemudian Ratu meminta Karen dan asistennya untuk merahasiakan sementara hal ini kepada semuanya.
Amelia dan supirnya menjemput Lily untuk pergi ke sekolah. Di sana juga ada kakak Lily yang bernama Michael. Di sini Michael juga terlihat menyukai Amelia. Namun berbeda dengan Lily, ia tampak tidak suka dengan penampilan Amelia saat ini. Kemudian Lily bertengkar dengan Amelia karena ia berpikir Amelia telah berubah dan akan meninggalkannya. Lalu Amelia menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada Lily perihal ia adalah seorang putri. Di sini Lily sangat terkejut, tetapi pada akhirnya Lily percaya kepada Amelia. Sampai di sekolah, Lana kembali membuli Amelia karena memakai topi. Kemudian Amelia membuka topinya dan membuat semua orang terpukau. Mama, right? I think it looks really sweet, Mia. Di hari berikutnya, Michael mengundang Amelia untuk hadir di acara pertunjukan musiknya. Lalu Amelia mengiyakan permintaan Michael. Saat di sekolah, Amelia tiba-tiba diserbu oleh wartawan untuk mewawancarainya. Lily, did you tell? I didn't say. Ternyata di sini mereka semua sudah mengetahui kalau Amelia adalah calon putri Genovia. Amelia sempat menuduh Lily yang telah membocorkan semua rahasianya itu. Namun tiba-tiba Ratu datang dan menjelaskan semuanya. Ternyata yang membongkar rahasia itu adalah Karen. Di sini Karen sengaja membongkar rahasia itu karena ia berharap ia bisa terkenal lewat berita itu. Di keesokan harinya Amelia kembali bersekolah. Ia didatangi banyak warga untuk meminta tanda tangannya. Amelia pun dengan rendah hati memberikan tanda tangannya. Kemudian si Brian, si playboy sekolah mengajak Amelia untuk berkencan nanti malam. Amelia yang polos tentu ia menyetujuinya. Amelia sampai membatalkan undangan dari Michael hanya karena untuk kencan bersama si Brian. Terlihat di sini Michael juga yang sedikit kecewa padanya. Akhirnya Brian mengajak Amelia ke pesta pantai. Saat di sana tiba-tiba reporter datang untuk mewawancarainya. Kemudian mereka berlari ke sebuah gudang. Saat keluar dari gudang, ternyata reporter sudah menanti di depan pintu gudang. Lalu tiba-tiba Brian mencium paksa Amelia di hadapan semua reporter. Kemudian Amelia pergi ke toilet umum untuk mengganti pakaian. Saat Amelia berganti pakaian, ternyata Lana dan gengnya ada di luar dan memanggil seluruh reporter itu yang lalu kemudian... Ya, mereka semua sengaja ingin mempermalukan Amelia di depan publik, besti-besti. Keesokan harinya, foto dan berita Amelia langsung tersebar ke semua media. Ratu Clarice yang mengetahuinya tentu ia sangat marah. Amelia mencoba meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan meyakinkan Ratu bahwa semua itu adalah jebakan. Untungnya di sini Ratu bisa memaafkan Amelia. Ratu juga mengatakan bahwa Amelia harus datang ke sebuah pesta penting. Keesokan harinya Amelia meminta maaf kepada Lily karena beberapa hari kebelakang ia sudah melupakannya. Lily yang baik tentu memaafkannya. Saat pelajaran olahraga, Amelia mencoba membalas perbuatan Brian yang sudah memalukannya dan ia pun berhasil. Setelah itu, Lana juga kembali membuli Amelia. Di sini Amelia pun mencoba melawan Lana serta balik mempermalukannya di depan semua orang. Mia, you're such a... Di keesokan harinya, Ratu meminta Amelia agar bisa berpidato di acara pestanya nanti. Ratu juga meminta Amelia menjelaskan status barunya itu ke semua orang. Lalu Ratu memberikan buku berwarna merah peninggalan ayahnya dulu. Thank you. Saat di rumah, Amelia sempat menolak semuanya karena ia berpikir ia tidak akan bisa melakukan pidato tersebut. Dan semua yang diberikan oleh Ratu terlalu berat baginya. Lalu Amelia mencoba untuk kabur dari rumah. Sebelum pergi, ia membaca surat pemberian dari ayahnya itu. Di dalam suratnya, ayahnya Amelia mengatakan bahwa ia sangat mencintai istri dan anaknya. Ayahnya juga berpesan bahwa keberanian sangatlah penting bagi keluarga kerajaan. Setelah membaca semuanya, seketika ia sadar bahwa ia harus berani menghadapi semuanya. Kemudian dengan penampilan seadanya, ia berangkat ke pesta itu. Gotcha! The queen has entered. La reina, hurry. No. There's no time to change.
Di acara tersebut Ratu mulai berpidato sembari menunggu kedatangan Amelia. Thank you so much for your... Di tengah pidatonya, Ratu kemudian melihat kedatangan Amelia dengan keadaan basah kuyup dan berpakaian biasa. that my granddaughter has arrived. She's styling a wet, sort of grunge look. She's here. She's I here. would like to... Ratu pun tidak bisa berkata apa-apa dan memanggilnya untuk berpidato. Thank you, Your Majesty. Do you think they're trying to... Awalnya Amelia terlihat gugup saat berbicara. Hi, hello. Namun mengingat pesan dari ayahnya, ia langsung memberanikan diri dengan mengatakan bahwa ia adalah Amelia Mignonet Thermopolis Renaldi, putri Genovia. Thermopolis Rinaldi, Genovia. Semua tamu pun bertepuk tangan dan menyambutnya dengan baik. I was rather fond of it. I'm hoping you will be too. Setelah itu, ia mengganti pakaiannya dengan gaun yang sangat indah dan berdansa bersama Michael di sana. Di akhir cerita kita diperlihatkan Amelia sedang berada di pesawat untuk pergi ke Genovia, tentunya untuk mengurus kerajaan di sana. Dan film pun tamat para besti-besti. Mungkin kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan suka melihat seseorang dari penampilannya. Karena siapa tahu dia adalah anak presiden besti-besti. Oke, Riri Santika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.